Eh, Puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi di sini memenuhi undangan kami. Terima kasih kembali, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang hadir meskipun tidak secara resmi melalui memo dinas, tapi berkesempatan berkenan untuk hadir memenuhi undangan kami untuk berdiskusi terkait dengan rencana konsolidasi atau pemaketan pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi ide ini kemarin disampaikan oleh Pak Sony dan teman-teman, kemudian untuk mempercepat dan melakukan upaya dalam rangka eh, mem, apa ya, dalam rangka menyed, bukan menyederhanakan, dalam rangka mengefisienkan proses pengadaan, tentunya di tempatnya kami di tender. Namun upaya pemaketan pekerjaan atau bahasanya Pak Sony dan kawan-kawan itu konsolidasi pekerjaan itu tentunya tidak hanya proses tender, namun juga nanti di proses pelaksanaan sampai terakhir di proses administrasi keuangan dan bisa jadi juga pengakuan aset dan lain sebagainya. Maka kami mengundang Bapak Ibu semua yang terlibat di dalamnya. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan awal ya Bapak Ibu ya, inisiasi untuk kemudian kita brainstorming apakah memungkinkan. Jika ini nanti memungkinkan, maka akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang belum selesai dokumennya dan memungkinkan untuk dilakukan pemaketan atau konsolidasi. Jadi nanti mohon Bapak Ibu sekalian dapat memberikan pendapat, kemudian hasilnya nanti akan kami gunakan untuk pelaksanaan tender di tempat kami. Yang kami undang di sini tentunya nanti dari user, jadi ada 3 user yang kami undang, Pak DMRK, Pak Tono, nanti ada beberapa pekerjaan, kemudian DJ5, Pak Agung, kayaknya Pak Agung ini masih terbang ini. Jadi, udah sampai? Ini kok belum respon saya WA. Terus kemudian sama tempatnya Bu Inidian, DOB. Jadi kita sebagai yang awalan di 3 user tersebut, kemudian ada Pak Sugi dan DAK, nanti mohon bisa kami diberikan pendapat terkait dengan dari sisi perencanaan program dan dari sisi keuangan dari DAK Bu Umi dan tim. Mungkin itu sebagai pengantar. Berikutnya nanti mohon Pak Sony bisa menjelaskan rencana kita, Pak Sony, rencana di tempat pengadaan, nanti kita diskusikan untuk detailnya. Mungkin itu sebagai pembuka, saya serahkan ke Pak Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak telah meluangkan waktu ya di sore hari yang cerah ini untuk pembahasan terkait rencana konsolidasi pengadaan pengadaan barang dan jasa. Mohon izin untuk mempersingkat waktu akan kami sampaikan. Baik. Jadi rencana konsolidasi pengadaan barang dan jasa ini merupakan rencana strategi baru dari kami untuk mempercepat, lebih efisien terkait pengadaan barang jasa, dan di mana konsolidasi ini secara umum dalam artian kita menggabungkan beberapa paket sejenis, baik itu dari jenis jenis pekerjaannya, kemudian dari mungkin juga dari lokasi yang berdekatan, dan mungkin dari kemampuan dari potensi vendor yang ada yang kita miliki di saat ini. Jadi mohon izin yang pertama ini kita sampaikan terkait definisi dulu. Jadi konsolidasi untuk pengadaan barang jasa saya ini sebetulnya sudah ada dijelaskan di pertama Permen PUPR nomor 14, kemudian Perpres nomor 12 2021 dan LKPP di nomor 12 juga tahun 2021. Yang pertama kita mencoba melihat
Jadi sebetulnya di petir kita terkait pedoman pengadaan dan barang dan jasa ini tahun nomor 8 tahun 2020 ini disebutkan terkait pemaketan pekerjaan. Jadi di sini pemaketan pekerjaan adalah perubahan paket pekerjaan yang diusulkan oleh DPPA, ini sekarang DPKU, kepada pejabat tingkat di bawah direksi yang membidangi RKPT untuk ditetapkan dengan ketentuan untuk pekerjaan konstruksi yang berada di lebih dari satu wilayah unit dapat dijadikan satu paket dengan mempertimbangkan kejelasan penanggung jawab dan pengawas pekerjaan. Ini kalau eh, berdasarkan pedoman pengadaan yang kita miliki sekarang. Dan ini mungkin berikutnya akan kami revisi Pak sesuai peraturan-peraturan pengadaan barang jasa yang baru. Kemudian terus dibilang ya. Kemudian tentang konsolidasi pengadaan barang jasa ini di Permen PUPR 14 2020 halaman 7. Jadi konsolidasi PBJ ini adalah strategi pengadaan barang jasa konstruksi yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis. Kemudian kalau terkait Perpres RI nomor 12 2001 tentang pengadaan pemerintah, konsolidasi PBJ adalah strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang berjasa sejenis. Kemudian berdasarkan Perlem LKPP nomor 12 2021, konsolidasi PBJ oleh PPK dengan menggabungkan beberapa paket sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan PBJ melalui penyedia. Ini adalah definisi-definisi untuk konsolidasi. Namun secara umum tadi kami sampaikan ini adalah penggabungan beberapa paket pengerjaan untuk dilakukan pengadaan secara bersamaan. Kemudian yang berikutnya, apa sih manfaat dari konsolidasi? Jadi harapan kami dengan jika rencana konsolidasi pengadaan paket PBJ ini dapat berjalan, insya Allah optimasi jumlah dan volume paket pekerjaan barang jasa yang dilaksanakan di kewenangan DPKU ini dapat kurang, jadi lebih optimal ya, optimasi jumlah paket, kemudian secara waktu dan tenaga itu lebih efisiensi karena penggabungan beberapa paket tadi, kemudian dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian aturan dalam pengadaan. Kemudian yang paling penting lagi, potensi membuat harga paket pekerjaan atau kontrak ini lebih murah karena pengadaannya dilakukan dalam skala besar. Dan yang terakhir adalah konsolidasi beberapa paket pengadaan sejenis mengurangi potensi gagal tender terkait mungkin nilai HPS yang dianggap terlalu kecil atau kesulitan teknis yang berbeda-beda di lokasi. Jadi harapannya ini dapat meningkatkan value for money dari paket-paket pekerjaan tersebut. Jadi beberapa kali ya kita terjadi gagal tender mungkin karena nilai paketnya itu yang cenderung kecil, kemudian faktor kesulitan di lokasi, mungkin sebagai contoh di hauling ya, ada beberapa paket pekerjaan hauling, tapi ada satu atau dua itu yang gagal tender. Kami coba komunikasi dengan vendor, ternyata di situ susah, lokasinya secara teknis susah. Nah, ini dengan penggabungan yang bisa kita laksanakan sehingga beberapa paket itu digabungkan menjadi satu, jadi nilainya lebih besar, jadi lebih menarik, dan secara kesulitan nanti akan terredus. Ya namanya beberapa paket jadikan satu yang tentunya ada yang secara teknis susah, ada yang mudah, nah nanti bisa diterima oleh para vendor dalam artian mengurangi potensi gagal tender. Kemudian ini terkait larangan konsolidasi, itu apabila kita menyatukan atau memusatkan kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi daerah yang menurut sifat pekerjaan dan efisiennya dilakukan di beberapa daerah itu lebih efisien, jadi kita dilarang. Kemudian menyatukan beberapa PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan dan dilakukan oleh usaha kecil. Nah ini untuk saat ini kita mungkin mencoba nanti walaupun kita pekerjaan-pekerjaan tersebut kita gabung, kita konsolidasikan,
kita coba itu tetap di ranah usaha kecil. Jadi kalau sesuai perbir pengadaan dari Perum Jasa Vital sekarang, itu nilainya harus sampai dengan kurang dari 2,5 M. Kemudian dilarang juga untuk memecah paket pekerjaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari tender atau seleksi umum. Kemudian berikutnya menentukan kriteria persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif. Ini juga dilarang. Oke, kita melangkah ke rencana konsolidasi. Jadi di sini terkait alur yang akan dilaksanakan oleh DPKU. Jadi kalau kita lihat di atas ini dari DPK menyampaikan dokumen prapengadaan berupa pekerjaan OP atau investasi, kemudian dilanjutkan oleh tim DPKU untuk melakukan review terkait dokumen tersebut. Review ini terkait teknis, kemudian kita mencoba identifikasi dari jenis-jenis pekerjaan yang disampaikan tersebut, kira-kira mana-mana ini yang bisa kita konsolidasikan. Seperti kita ada yang similar jenis itu bisa dilakukan konsolidasi. Kemudian berikutnya setelah DPKU melakukan identifikasi pekerjaan yang dapat dikonsolidasikan, kemudian kita lanjutkan dengan penyampaian rencana konsolidasi seperti saat ini disampaikan kepada user dan DPK untuk mendapatkan masukan secara teknis dari DPK, kemudian masukan terkait pelaksanaannya nanti di lapangan oleh user. Kemudian jika disetujui, sudah ada masukan-masukan, nanti DPKU akan menyampaikan kepada satu level di bawah direksi di bidang perencanaan. Kita akan menyampaikan memo dinas terkait usulan persetujuan konsolidasi, dan jika disetujui maka paket pengadaan konsolidasi tersebut akan kita laksanakan. Ini kami mendapatkan referensi dari Perlem ya, Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga LKPP nomor 4 tahun 2022. Ini baru saja terkait tentang pedoman konsolidasi PPJ pemerintah. Jadi ini terkait tahapan mulai dari prapengadaan sampai nanti di keuangan. Jadi yang pertama ini alternatif 1, jika beberapa paket pekerjaan tersebut kita lakukan bersamaan. Jadi ini dilihat paling sebelah kiri, ini paket pekerjaan 1 sampai dengan 4, kemudian tahap pengadaannya kita laksanakan 1 kali. Di sini nanti pada waktu unleashing kita sampaikan HPS total dan HPS per sub dari paket 1 sampai 4. Dan kemudian sampai dengan pada waktu usulan pemenang, itu juga nanti akan ada nilai HPP total dan lampiran berupa nilai HPP per paket pekerjaan ini. Namun ini nanti kontraknya berupa kontrak konsolidasi 1 kontrak. Dan tentunya nanti pada waktu pekerjaan selesai, ini ada 1 BAST konsolidasi namanya. Kemudian ini di bidang di SAP dan keuangan ini pelunasan berdasarkan BAST konsolidasi. Nanti mungkin setelah selesai mungkin mohon masukan dari user, DPK dan keuangan terkait sistem ini. Ini alternatif 1. Jadi beberapa paket kita laksanakan pengadaan bersama dengan 1 kontrak. Kemudian ada alternatif 2, ini namanya kalau di Permen terkait pengadaan barang jasa di pemerintah, itu paket konsolidasi itemized. Jadi bedanya dengan tadi, kalau ini ada 4 paket, kemudian pelaksanaan pengadaannya 1 kali, namun kontraknya dibagi lagi menjadi 4. Dan kemudian ini dilakukan BST juga sesuai kontrak berarti ya, 1, 2, 3, 4.
Kemudian pelunasannya juga langsung 4 ini. Tapi pengadaannya tetap 1 kali proses. Ini beberapa rencana pekerjaan yang akan kita laksanakan secara konsolidasi. Kalau yang ini kemarin sudah kita laksanakan, ini sebetulnya sesuai dengan usulan dari Kepala Divisi DJA 5 pada waktu itu, ada rekomendasinya untuk penyatuan pelaksanaan tender bersama, pelaksanaan pengadaan penggabungan 2 proyek, karena pada saat itu ada satu pekerjaan itu yang mengalami gagal tender karena faktor kesulitan teknis. Akhirnya pada waktu itu kita sesuai usulan dari KDJ 5 kita gabungkan. Jadi ada pekerjaan pengaspalan jalan akses Tangga Dam sampai Sigura Dam dan pengerjaan aspal jalan pos SGD sampai dengan pompa air SGD. Ini kami lakukan konsolidasi di sini. Kemudian nilai paket kami total di sini ada 1 pemenang. Ini kalau secara jenis pengadaannya juga kami coba identifikasi, ternyata sama, jasa konstruksi, kemudian terkait persyaratan vendor, kualifikasi juga sama, dia kecil, kemudian dia memiliki NIB dan SPU yang sejenis yang dipersyaratkan. Jadi ini kami lakukan pengadaan konsolidasi, dan ini saat ini sudah diproses usulan calon pemenang tender. Sudah kami kirim ke Kepala Divisi untuk mendapatkan tanggapan terkait persetujuan usulan calon pemenang. Kemudian ini yang kedua, ini di Divisi Manajemen Risiko dan Kinerja, ini masih rencana kita laksanakan. Jadi ada 2 paket yang telah kami terima dokumen perencananya. Yang pertama itu studi penggantian dan pemasangan PPM di Bendungan Belingi, lokasi Bendungan Belingi, nilai paket 245 juta sekian. Kemudian posting pembiayaan ini adalah UP berkala, jenis pengadaan konsultansi, syarat kelas penyedia ini kecil. Kemudian ada satu lagi yaitu penggantian PPM Bendungan Lahor, lokasi di Bendungan Lahor, nilai paket 1,7 M sekian. Ini pekerjaan investasi. Kalau untuk jenis pengadaannya, ini menurut kami bisa ada 2 alternatif sih, jasa konsultansi atau jasa lain. Tapi kalau melihat dari bentuk RAB-nya, itu lebih banyak ke kualitas tenaga ahli yang diminta. Jadi itu lebih mengarah ke jasa konsultansi. Jadi ini ada 2 alternatif di sini. Yang pertama, 2 alternatif terkait rencana pengerjaan konsolidasi. Yang pertama ini kita gabungkan nama paket, kemudian nilai paket kita jadikan 1. Ini nanti mendapatkan 1 pemenang vendor jasa konsultasi. Kemudian ada alternatif 2. Ini pengadaan itemize. Jadi kita gabungkan pada waktu pengadaan, namun nanti pemenangnya itu bisa 1 atau lebih dari 1, 2. Jadi ada bisa saja di yang yang item 1 ini pemenang A, item 2 ini bisa jadi tetap sama pemenang A atau B. Jadi itemize dalam yang kami paparkan ini, jadi para vendor berhak untuk melakukan penawaran keseluruhan atau hanya per item saja. Itu diperbolehkan. Itu namanya kalau di pengadaan pemerintah itu pengadaan konsolidasi metode itemize. Ini yang kami coba usung. Nanti mungkin kami mohon masukan dari Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kinerja terkait rencana bentuk konsolidasinya seperti apa. Kemudian berikutnya di DOB, mohon izin Budian, ini sebetulnya setelah kami bikin paparan ini ada lagi yang baru Ibu ya, beberapa itu. Iya. Namun yang sebagai contoh
kami ambil 4 ini. Yang pertama pembuatan gapura wisata Taman Wisata Lahore, kemudian perbaikan Cottage Anggrek ini di Sidoarjo. Sorry, ini tadi Sidoarjo. Kemudian nomor 3 ini refurbishment Hall Tirta Wonorejo. Yang keempat adalah renovasi cottage dan penggantian furnitur cottage Wonorejo. Ini sama-sama paket kecil, kemudian posting pembiayanya. Mohon maaf, Bu Dian, ini investasi ya. Mohon maaf, sama-sama investasi. Kemudian jenis PBJ-nya juga konstruksi ya Bu ya. Jadi ini kalau dari kami usulannya sih karena ini sama-sama pekerjaan investasi, kemudian jasa konstruksi, kemudian usaha syarat kelasnya juga usaha kecil. Jadi berdasarkan kedekatan wilayah, kami mengusulkan untuk mengkonsolidasi berdasarkan kedekatan lokasi pekerjaan, Bu. Jadi untuk pembuatan gapura wisata, Kambal, dan Cottage Anggrek ini kita jadikan satu pada waktu pelaksanaan pengadaan. Kemudian kalau yang Hall Tirta Loka dan Cottage Wonorejo ini kita lakukan konsolidasi menjadi satu di sini, Bu. Jadi ini nanti mohon masukan, apakah ini kita laksanakan seperti ini. Contohnya yang untuk yang area Sidoarjo ini nanti hanya satu pemenang, kemudian yang Wonorejo ini juga satu pemenang, atau lebih mengarah ke yang itemized tadi yang kita pilah kembali. Yang ini tadi. Mohon izin Pak Budi, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin mohon masukan dari Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Soni. Monggo Bapak Ibu sekalian kita buka diskusi aja. Mungkin dari dua alternatif yang disampaikan Pak Soni tadi, mungkin satu atau dua mungkin perlu kita putuskan, termasuk juga mungkin yang kedua itu kendala di infrastruktur tender kita mungkin Pak Soni, karena kalau itemized nanti mekanisme di EPROK-nya apa sudah dipikirkan. Mungkin itu nanti yang perlu kita pastikan kalau memang itu yang dipilih, ya nanti bisa jadi kita tidak pakai EPROK. Ya, karena belum memungkinkan ya Pak ya. Itu aja. Monggo silakan Bapak Ibu. Itu Pak. Silakan. Terima kasih Pak Budi, Pak Soni. Sebenarnya Bang belum ada dari rekan-rekan. Mungkin saya sebenarnya sedikit malah mencari informasi. Mungkin Pak Soni lebih dan Pak Budi terkait dengan pemaketan ini Pak. Kalau pada dasarnya kami sepakat Pak, untuk dengan pemaketan ini. Apalagi kalau kita lihat kembali memang pada dasarnya yang tidak boleh itu kan adalah yang memecah-mecah Pak Soni ya sebenarnya, malah itu diindikasikan untuk menghindari lelang. Nah, cuman memang dari segala bentuk hal yang tadi sudah disampaikan sudah banyak sekali memperhatikan banyak hal, termasuk saya lihat jenis dan sifatnya Pak Soni ya sudah sama, kemudian dari sisi bidang subbidang itu Pak Soni ya itu juga udah sama, kemudian dari sisi tadi dipaketkan dari sisi lokasi yang berdekatan ini juga sudah cocok, cuman nanti saya lebih tertarik sama yang itemized tadi Pak Soni. Mungkin saya nanti aja kalau sama teman-teman pengen tahu itu seperti apa itemized lebih jauh lagi. Kemudian yang terkait dengan konsultansi tadi Pak Soni, yang mana tadi ya yang yang di Amerika, ini antara pekerjaan ubi berkala sama investasi, kalau pada dasarnya sih mungkin tidak masalah ya karena sama-sama pekerjaan kontraktual, tapi untuk lebih ke sisi administrasi mungkin dari DAK ya, dari pencatatannya nanti bagaimana kalau selama itu memungkinkan. Kalau dari DPK sih ngikut saja, karena yang kalau penting kan kami kan realisasinya bisa tercatat dan bisa kita monitor di dalam item yang sama. Maksudnya dalam sub yang sama, kelompok yang sama investasi ya kita masukkan dia sebagai investasi di UB berkala, jadi di UB berkala untuk progresnya sampai dengan selesai. Kalau dari kami seperti itu.
Kalau dari DAK nanti tidak kesulitan, kita siap, kita ngikut Pak Sony. Mungkin itu aja Pak Kudi, makasih. Ditanggapi aja Pak Soni, silakan. Nanti yang DAK diserahkan ke DAK. Baik, terima kasih Pak Sugi atas masukannya. Jadi kalau yang kasus untuk yang pekerjaan di DMRK ini memang kalau secara pengadaan kami lebih memilih yang konsolidasi ya sebetulnya. Namun memang di sini ada terkait posting pembiayaan yang berbeda Pak. Jadi jadi ini mungkin kalau tadi dari Mas Aiku juga udah ngomong di belakang tuh kita mungkin akan memilih yang ini ketimbang nanti terjadi kesulitan pada waktu di terkait ranah keuangannya nanti Pak. Jadi mungkin tidak itemize, bisa juga konsolidasi, tapi nanti kita mengeluarkan dua kontrak alternatif tiga. Atau satu B. Ya. Jadi tetap pengadaannya kita barengkan, kemudian nanti total paket juga kita total semuanya, namun nanti pada waktu hasil berita acara hasil tender itu nanti akan ada tambahan di bawahnya Pak terkait penjelasan kalau seumpama ini kita pisahkan itu untuk item 1 berapa nilainya sampai dengan PPN, kemudian item 2 berapa nilainya sampai dengan PPN. Jadi kalau memang seperti itu nanti mulai awal juga kami sudah berlakukan tetap HPS-nya total, tapi nanti pada waktu pemasukan penawaran ya memang satu dokumen sih, tapi nanti akan ada dua form RAB, baru nanti dua form RAB, nanti kita kasih satu form yang rekapitulasinya, itu yang nanti kita evaluasi Pak. Kalau yang konsolidasi ini satu pemenang Pak. Kalau yang lebih dari satu tadi itemize tadi. Itemize ini rencana saya untuk tahun depan Pak Sumbama, kita kan banyak kerjaan AWLR, ARL itu. Jadi kita mencoba kalau diperbolehkan kita melakukan pekerjaan itemize lintas divisi. Bisa itu. Lintas divisi jadi ada DJA 1 sampai DJA 5, ada beberapa AWLR, ARL. Betul. Itu kalau di LKPP itu akan ditunjuk satu namanya PPK konsolidator. Ya, berarti nanti kita akan menunjuk satu user konsolidator, Pak. Tapi nanti kontraknya tetap akan terpisah setelah itu. Atau mungkin kita tarik ke atas, Pak. Atau mungkin kita tarik ke atas kemenangannya. Ya kita pilih yang volumenya paling banyak, Pak. Jadi Pak Soni, berarti dimasukkan di review per diri kita sekalian berarti. Ya, nanti jangan lupa ya. Yang ini ya. Yang usulannya Pak Soni yang itemize ini. Maksudnya kan ya juga diatur juga terkait dengan pejabat yang nanti itu perlu mendapatkan cantolan. Atau kalau dirasa cukup KPTS juga nggak apa-apa. Ya, Pak. Ya, nanti kita lihat lah ya. Tapi ini jangan terlupa nanti. Ya, Pak. Mungkin dari Pak Stiantono ada masukan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kurdi dan teman-teman tim DPKU dan Pak Sugi kayaknya tadi juga menyampaikan kalau pada prinsipnya kami mendukung ya konsolidasian pengadaan. Ya sepanjang itu memang ada yang secara legal itu memang dibenarkan dan itu
sesuatu yang lumrah di dunia pengadaan. Kemudian yang kedua, yang dari sisi budgeting kami ikuti Pak Sugi aja nanti kalau terkait dengan ini kan dua case, contoh case ini adalah dua pekerjaan dari dua sumber pendanaan yang berbeda, sehingga nanti posnya seperti apa kalau memang tadi meskipun satu pemenang dirupakan dalam dua kontrak pekerjaan untuk memudahkan telusur sumber dana, kemudian lebih dikontrakkan ada sumber dananya seperti apa gitu untuk memudahkan pemeriksaan juga dokumennya nggak ngeret-ngeret si liane kan gitu ya. Saya ngikut saja. Cuman gini, dari sisi kalau itu lintas wilayah yang dia beda rumpun itu nanti akan menimbulkan masalah memang ya. Kalau beda divisi satu rumpun mungkin masih bisa ditarik ke atas. Beda subdivisi satu divisi masih bisa ditarik. Tapi kalau beda lokasi, beda rumpun ditarik ke direksi keduren nanti akan lempar-lemparan pasti jamin 1000% biasanya nanti. Jadi mungkin tahap awal ini kita bisa memetakan mana-mana yang paling tidak dibawa ke satu rumpun maksimal di situ mungkin seperti itu. Itu sudah lumayan Pak. Saya yakin sudah lumayan. Kemudian kalau lihat yang saya tadi sempat komen ke Pak Kurdi, mungkin saya yang salah paham. Ya, coba yang di slide yang di alur tadi lanjut atas. Nah itu penyampaian dokumen. Kalau yang satunya lagi, kalau ini dan sebelumnya pun yang kami tangkap ini seakan-akan tahapan pengkonsolidasian ini kan menunggu dokumen perencanaannya masuk kan gitu. Ini khawatir jas buka ikut belangkon nanti ya, sama juga Sami Mawon. Apakah tidak bisa pemaketan ini ketika listingnya sudah ada diinisiasi seperti itu? Artinya dia nggak nunggu dokumen pra dari si user atau inisiator masuk dulu, tapi sudah dari sepakatan usulan-usulan ya sudah ini item A, B, C, D jadi satu paket seperti itu. Nah, masalahnya akan timbul siapa yang bertanggung jawab menyusun balik lagi. Tapi sebenarnya kan sudah ya beda ya sebenarnya. Nunggu ini awal kan nunggu ini akhir gitu ya sebenarnya ya. Cuman balik lagi nanti kalau misalkan itu personil penyusunnya beda subdivisi ya tanggung jawab kadifnya kan gitu. Kalau beda divisi tanggung jawab MU-nya kan gitu. Nanti untuk percepatannya. Tapi paling tidak dari si proses ini teman-teman di pengadaan sudah berhemat berapa kali paralel proses gitu ya. Saya sih setuju saja Pak, biar cepat ada terobosan kayak gini paling tidak separuh tahun ini bisa kita coba. Kalau kemarin juga Pak Sugi dengar sendiri arahan meragap kemarin, apa ini WCT duit banyak, infrastruktur ditandani, mumpung ada kesempatan tambahan, nambahi mana sidik-sidik ini kesempatan bisa di separuh tahun ini bisa kita manfaatkan. Ya itu aja mungkin Pak C, nggak ada pemasukan, tanggal ini ada pemasukan pendapatan. Mungkin itu saja dulu Pak Sugi, Pak Kurdi, nanti kalau ada hal lain bisa kita tambahkan saat diskusi. Pada prinsipnya kami support Pak. Sepanjang itu lumrah, saya belum pernah ikut pelatihan pengadaan sepanjang karir di PJT belum pernah. Loh, dulu saya pas pelatihan nyari duit tok, jadi nggak batal terus berapa kali saya. Berarti belum punya sertifikat PPJ. Nah, tapi daripada nanti saya pindah ke DPKU, mending saya nggak usah aja. Nggak usah, saya belajar dari sini aja. Terima kasih. Baik Pak Ton. Jadi memang nanti saya kalau ada yang kurang ditambahkan Pak Son ya. Jadi saya Yogi, memang idealnya Pak, pemaketan pekerjaan itu di sisi perencanaan. Pada saat awal kita Pak Sugi menyiapkan RKUU itu juga dibahas terkait dengan rencana pemaketan, rencana pengadaan, kapan dokumennya masuk, kapan dokumennya ditenderkan dan lain sebagainya. Itu ideal. Nah ini adalah kita ya kasih betadin pada luka lah Pak. Ya. Jadi
Pak Sony pekerjaannya banyak Pak. Terus ada ilmu terkait dengan ini diusulkan. Saya sangat mendukung. Saat ini 50 atau 60 paket ya Pak Sony yang sedang disiapkan Pak Sony ya. Nah ini. Nah, ini salah satu tapi sedikit Pak persentasenya. Itu Pak. Siap. Karena mumpung ingat Pak Kudi, apakah nggak sekalian ya mungkin sisi lain dari proses itu ya Pak di luar. Kenapa nggak sekalian usulkan sekalian yang sudah kita diskusikan di luar? Pokja itu sudah masuk di DPKU struktur sana, nanti Bapak leluasa daripada Pokjane nyambut gawe liyane ora rampung-rampung, sing kene ora rampung, kene ora rampung gitu. Mas Indro itu zamannya kita dengan Pak Bastian ya. Nah, ditolak Pak, sudah ditolak. Ya, nanti kami perjuangkan kembali. Itu Pak, baik Pak, itu sudah menjadi catatan kami. Bahkan kemarin di tempat kita paling ngali di luar pembahasan topik. Ya nanti kita bahas tersendiri Pak, nanti kita mohon dukungan dari Bapak-bapak yang lain. Nah, baik, sebenarnya itu Pak, tapi mekanisme yang dipilih Pak Sony saat ini nanti karena proses sudah di kami sesuai Perdir PBJ 8/2020, kita nanti akan bersurat ke MUP MRT untuk pekerjaan-pekerjaan ini akan kita paketkan. Itu aja, baik nanti dibalesi MUP MRT tentunya dari KDPK atau melalui disposisi. Itu yang menjadi dasar kami untuk persetujuan pemaketannya nanti. Nanti mohon dukungannya dari Pak Sugi. Tentunya yang diusulkan Pak Sony ini disetujui dulu di forum ini dari masing-masing user. Jadi nanti harapannya kami akan buatkan notulensi rapat yang itu bagian dari salah satu kita sudah mensosialisasikan rencana kita. Nanti kami akan mengusulkan ke MUP MRT Pak sesuai Perdir untuk penggabungannya. Enggak salah tangkap. Kalau ini sebenarnya mengusulkan ini hanya contoh soal atau seluruhnya mau di skenariokan seperti itu, maksudnya dari seluruh paketnya. Maksud saya kalau memang seluruh paket, ini kan RKAP kan yang menurunkan juga KPTS direksi. Nah, apakah bukan DIR juga yang menetapkan sebagai untuk anulir gitu sama biar hierarkinya sama gitu? Tidak Pak, jadi di Perdir kita itu sudah diatur. Boleh ditayangkan yang sebelumnya Mas? Boleh, keputusan direksi dianulir sama Pak MD-nya Pak MUP MRT boleh. Karena di legal. Perdir itu sudah diatur Pak. Coba Mas. Ya coba. Sebelumnya ini. Oh, ini Pak Sonita. Tak kira nama Rito. Sorry. Nah ini Pak. Jadi di Perdir itu sudah diatur bagaimana pemaketan pekerjaan. Jadi user bisa mengusulkan mekanismenya. User mengusulkan ke mana ya Pak Sendiri? Kalau ini saya pendekatannya ke LKPP ya. Oh, jadi di kalau ini oke, nanti dari kalau menyampaikan dokumen usulan. Ya itu yang mekanisme kedua ya. Yang di Perdir itu ada satu lagi Pak. Mohon maaf saya tadi saya kira yang dua yang tengah itu yang usulan user. Jadi user itu sebenarnya bisa mengusulkan Pak untuk menjadikan satu paket pekerjaan. Hanya MUP MRT Pak. Jadi pejabat level 1 yang membidangi RKAPT. Itu Pak. Jadi di Perdir kita sudah mengatur itu terkait dengan pemaketan pekerjaan. Saya lupa halamannya Pak Sony yang hafal. Iya, makanya dibawa ke MUP MRT Pak. Itu silakan Pak. Sebenarnya kalau ini kan proses pengadaan ini sebenarnya tidak mengurangi atau menambahi dari paket pekerjaan di dalam RKAPT. Artinya bagaimana kita merealisasikan paket itu ada. Nah ini sebenarnya kami ikut aja kalau selama itu sudah diatur dan tidak melalui apapun Pak Budi. Dan karena kalau mengurangi salah satunya menambah itu baru kita memang harus ada mekanisme yang lain di RKAPT-nya. Nah terus kemudian saya ini sedikit menambah itu yang tadi yang betul sekali Pak Tono tadi, kita ini memang sama Pak Gudi juga sebenarnya pas Pak ini kita datang ide ini ada di tengah. Artinya pemaketan itu kalau memang kadang-kadang kalau kita paketkan di depan bisa jadi nanti perencanaan juga saling nunggu itu kan ada 5 paket misalkan. Nah nunggu ini belum selesai, nunggu ini selesai tak kita kirimkan nanti barengan. Nah itu kan kadang-kadang juga ini. Nah dalam kasus ini berarti ini apa yang sudah ada
itu dipakaikan itu Pak Sony ya. Apa sudah dipakaikan? Ini saya kira ini saat ini yang paling optimal ya Pak ya. Saya kira itu apa mantap Pak Sony ini kalau bisa dilaksanakan. Tinggal kalau saya melihat tinggal yang ini tadi dua sumber dana yang berbeda ini bagaimana supaya bisa ini kan dari teman-teman DAK nanti ini. Terima kasih. Mohon izin Bapak menambahkan, kalau dari keuangan, dari dua alternatif tadi, sepertinya kami lebih memilih alternatif yang kedua, Pak. Jadi kenapa kami memilih alternatif kedua? Yang pertama, ini kan nanti untuk sistem pemaketannya kan terkait dengan sistem pengadaannya saja, Pak. Sehingga apabila nanti dikaitkan dengan sistem SAP-nya, nanti kan nggak terlalu jauh merubah nomor I/O, kemudian juga nanti pada saat ada serah terima, baik secara fisik, kemudian maupun SAP, nanti juga JR-nya kan bisa tercreate masing-masing. Begitu juga nanti PO-nya juga akan membentuk nomor aset masing-masing, sehingga sepertinya lebih pas untuk yang di alternatif yang kedua. Kemudian nanti terkait dengan realisasi pencapaian investasi yang kami laporkan setiap bulan, ini kan didasarkan pada BAST yang sudah ada di lapangan dan kemudian dari segi SAP-nya yang sudah di GR atas item investasi sebagaimana dimaksud. Seperti itu. Kemudian, nah dalam hal ini berarti meskipun misalnya nih posisi kegiatan pengadaannya udah selesai, tapi nanti mungkin bisa dibarengi juga dengan progres fisik yang perlu percepatan, sehingga nanti pada saat laporan investasi bulanan udah bisa diakui progresnya secara GR SAP. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang penggabungan pekerjaan yang jenisnya berbeda, Pak, yang tadi yang OP berkala dengan investasi. Mohon izin Pak, kalau dari kami kok kurang sepakat ya Pak. Karena nanti kan yang pertama kan kalau untuk yang investasi kan nanti membentuk nomor aset sendiri. Sedangkan kalau untuk OP berkala kan nggak membentuk nomor aset Pak. Dan nanti kalau misalnya nih digabungkan sepertinya kok nanti lebih rentan ini ya istilahnya dari segi temuan dan lain-lain lebih sering ditanyakan seperti itu Pak. Jadi kalau menurut hemat kami sih mending dipisahkan itu. Sudah sih Pak, kalau dari keuangan sepertinya begitu Pak untuk sarannya. Karena kan nanti kalaupun misalnya terkait dengan pengadaannya kami setuju menggunakan konsolidasian, sedangkan kalau nanti untuk pengakuan investasinya berdasarkan GR dan nanti baru naik aset dan disusutkan pada saat aset tadi bisa digunakan. Seperti itu. Jadi, terima kasih. Mungkin dari Mbak Aisyah ada tambahan? Ya. Kontrak yang berbeda yang dikalangan tidak. Jadi kalau untuk kontraknya bisa satu kontrak lain, Pak, hanya saja nanti untuk apa namanya kan ada kontrak satu, kontrak ini nanti kontrak ini didasarkan pada nomor PU-nya, Pak. Jadi sehingga nggak diubah banyak BSAT-nya karena kan atas satu IPO itu kan satu investasi. Nah kalau misalnya kita menggunakan alternatif satu, nanti BSAT-nya juga istilahnya nanti untuk PU-nya juga ada perubahan. Kemudian juga nanti akan dimpak BSAT karena nanti kan pembayaran juga betul kemudian juga ada nanti prosesnya nanti lebih Jadi kita yang dua ini yang kontraknya bisa antara nah kalau untuk yang ini misalnya pemisahannya penggabungannya pekerjaan itu besar dengan investasi. Karena nomor itu sama kita investasi nanti membentuk nomor aset baru di NLP akan kalau untuk berkala ini kan sudah yang untuk berkala tuh orang bersih ini kan kalau yang SK item 1 dan item 2 ini belum mewakili misalnya Nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu Mbak. Iya, ini kemarin kita diskusi Pak memang di atas terkait dengan DMRK ini, karena memang programnya ada dua, OPB sama investasi. Kemarin yang kita simpulkan ini harus dua kontrak
Bu. Jadi tetap pengadaannya konsolidasi, tapi outputnya nanti 2 kontrak sebagai dasar tagihan. Jadi kontrak 1 pakai PR yang dasarnya kontrak 1 itu IO-nya OPB, PR yang dasarnya kontrak 2 itu IO-nya investasi. Jadi kayak gitu. Hanya di pengadaannya saja yang kita satukan. Gitu. Iya. Iya, split kontrak. Ya, benar gitu. Karena nanti ketika ada penggabungan dua pekerjaan tadi, berkala dan satu investasi, kan sebelumnya ada pertanyaan kan, misalnya ada KAP seperti itu kan. Tapi ketika misalnya investasi sudah menjadi satu, misalnya itu lebih mudah. Iya, beda Pak, kita split. Iya, Iya. Tapi nggak ngending proses pengadaan. Iya. Ayo, kontrak pengadaan ya. Startnya kontrak ya. Oke. Siap kan? Digabung di pengadaan ini. Iya, yang diminta Bu Fatimah gitu. Jadi reject di pengadaan gitu aja. Di pengadaan sih sebetulnya kita nggak melihat ya itu investasi atau OPP ya. Namun seperti contohnya ini nanti kita walaupun itu satu kali pengadaan tapi nanti akan tetap kami bisa pekerjaannya gitu. Jadi sebetulnya pada waktu pengadaan nggak ada bedanya pengadaan kontraktual OPP sama pengadaan kontraktual investasi dari bentuk segi tahapan tidak ada perbedaan. Oke. Mau melakukan suatu untuk yang ini pekerjaan dengan beban OPP dengan jelas dalam tujuannya itu nanti itu keuangan kita. Saya pikir bisa nanti bisa memisahkan di Yes. Dok bilang ini ya. Jadi mungkin DPK juga maksudnya akan bijak di dalam memisahkan ini maksudnya ini labor ini ya satu pelaksana tapi ada 2 item persiapan untuk pekerjaan di labor, persiapan bimbingan di Pak mau menambahkan yang perlu diingat kalau untuk dalam kerkontraan ini ya Pak, yang pertama walau harus jelas pemisahannya karena nanti terkait sama kami di bagian ketika ada MC ya, nanti MC 30%. Kalau misalkan itu nggak jelas, misalnya kontraknya gabung semua jadi satu tuh, kita jadi nggak bisa mengetahui ini nanti yang mana kenanya. Jadi memang harus detail gitu. Iya, karena kan seperti itu. Kemudian kalau untuk mau paketnya mau jadi satu investasi sama OPP, kalau untuk secara pengadaannya monggo, tapi secara kontraknya tidak boleh dijadikan satu, harus tersendiri. Karena nanti pasti akan kelihatan di nomor IO-nya ya Pak. Nanti kelihatan di nomor IO-nya sama waktu nanti BAST-nya. Karena nanti kan ketika BAST kontrak untuk OPB nanti ketika sudah masuk langsung jatuhnya jadi beban, tapi kalau untuk aset ADK dulu nanti baru mulai start penyusutannya. Nanti pasti akan ditanyakan. Jadi kalau misalkan untuk kontrak misalkan satu sama-sama pekerjaan OP tapi divisinya berbeda, ada baiknya juga itu kontraknya nanti dipisah ya Pak. Soalnya nanti
ya itu tadi tergantung MC-nya. Nanti MC30 ini MC30 yang di divisi mana gitu. Nanti kalau MC30 semua nanti kita nggak tahu nanti akan jadi ini ya Pak, BAST-nya kita bingung, kemudian nanti pembayaran yang mana nanti pasti akan kena ya temuan juga seperti itu. Itu Pak. Terima kasih. Nanti tinggal siapa yang menentukan menang. Iya. Nah, itu masalahnya. Nambah ya Pak. Kemarin sebenarnya yang DMRK ini sudah ada dopilnya Pak sama dokumen pra-nya. Lah sebagai info saja untuk dopil dan pra memang kita sendirikan Pak. Jadi nilai paket total cuma terdiri dari paket A dan paket B. Tujuannya apa? Untuk nariknya nanti ke belakang outputnya kita bisa menetapkan untuk pemenang pekerjaan A siapa, pekerjaan pemenang B siapa. Jatuhnya nanti kontraknya beda-beda Pak. Itu yang nanti alternatif ini. Tapi kemarin diskusi dengan Pak Sony, yang kalau dibuat konsolidasi ya tetap bisa. Karena Pemenang beda. bisa beda Pak kalau pakai yang alternatif 2 tadi. Itemize gitu. Tapi kan belum ya ini ya. Belum Pak Tono itu Ini diputuskan saja di sini. belum Pak. Jadi Gitu. kita sepakati bersama. Ini kan tes case ya, Iya. tes ombak. Tapi beneran, bukan tes. Jadi mana kita sepakati aja. Saya mengusulkan sesuai tadi penjelasan Pak Sony dan rekan-rekan sekalian. Jadi yang itemized tapi penyediaannya satu. Oh, oke. Iya, Bisa. Tapi kontraknya nanti terpisah. Tapi saya ingatkan teman-teman. Jadi risiko atas pemaketan pekerjaan ini, apabila kita berhasil, kita sangat sukses. Tapi apabila penyedia itu one prestasi, sangat rugi kita. Sebenarnya ini sudah kita pernah tawarkan tahun 2019 kalau 2020 ke pekerjaan Hauling Spoil Bank di DCA 1. Jadi kalau di total 4 pekerjaan bisa dijadikan 1. Pada waktu itu namun habis saya, mohon maaf. Waktunya pulang. Waktunya pulang, Pak. Nah, jadi waktunya pulang tahap pertama. Jadi itu risiko yang harus kita siap terima ya. Jadi dulu di Spoil Bank itu karena kita nggak yakin pesertanya itu mampu, orang-orangnya mampu, maka itu nggak kita ambil. Karena bila kita nggak perform satu, ya sudah. Semua nggak perform. Cuman masalahnya pada waktu itu kontraknya kita jadikan satu. Jadi kita belum ada mekanisme items yang disampaikan oleh Pak Sony tadi. Akhirnya itu nggak diambil sama user, Pak Sugi. Jadi kebetulan juga dokumennya nggak bareng. Nah, akhirnya juga nggak diambil. Nah itu kemudian, nanti kalau denda 1, karena gini, pada waktu itu tingkat keberhasilan penyedia untuk tepat waktu penyelesaian pekerjaan itu hampir, ya enggak ada yang 100%. Jadi mesti tertunda untuk Spoil Bank itu. Akhirnya lah diputuskan, ya sudah ditender aja sendiri-sendiri. Karena pada waktu itu tender kita setahun cuma 60-70. Sekarang Pak Sony itu nenderkan 154 terakhir. Ini belum termasuk yang tambahan-tambahan realokasi. Nah, saya nggak tahu Pak Sugi mau ngirim berapa dokumen lagi ini. Itu, jadi itu beban di kami saat ini karena kita startnya juga agak terlambat kemarin. Nah ini Pak Sony dan teman-teman tentunya ya bekerja sangat keras. Itu ya, insya Allah. Mohon dukungan sekalian. Mohon dioprak-oprak juga. Gitu-gitu ya. Ya, oke. Kalau saya mengusulkan itu. Pak Kurdi, nyun sewu, kalau yang untuk DOB tadi sudah disampaikan ada beberapa item, sebenarnya ada tambahan ya untuk lab lingkungan, ada Solo, Malang, sama Mojokerto. Jadi intinya memang alternatif ini, maksudnya tahapan yang baru kita canangkan hari ini kan semua mesti ada kelebihan kekurangannya. Tapi kalau nggak kita coba, sepertinya ini adalah cara yang terbaik. Terus kemudian dari DOB yang pertama seperti yang lain juga sudah menyampaikan persetujuannya terhadap alternatif-alternatif yang disampaikan oleh DPKU ini untuk konsolidasi melalui penyedia. Dari DOB kami menyetujui untuk alternatif kedua.
sekali lagi tadi sudah jawaban dari Mbak Acis yang tadi sempat kita bicarakan bersama. Memang nanti paket konsolidasinya satu kali dalam tahapan pengadaan, tapi kontrak-kontraknya kemudian BSN-nya harus dipisahkan. Kenapa? Misalnya gini, ada pengadaan alat-alat lab, di mana alatnya kan banyak. Kadang itu nggak bisa disediakan oleh mungkin satu vendor dan sebagainya. Lah, itu nanti kan juga pekerjaan konstruksi di Pata kami tentunya alhamdulillah yang kami alami sekarang ini waktunya 90 hari, hampir sama. Tapi tentunya kurva S-nya kan tergantung dari pekerjaan sendiri-sendiri yang nanti berhubungan dengan pelunasan dan sebagainya. Jadi tetap kami dukung, kami tetap menyetujui karena kami rasa ini adalah bisa mengejar keterlambatan dan target sesuai RKAPT waktu bisa kita kejar. Karena tempatnya juga sama, misalnya di Wonorejo juga ada 2 paket pekerjaannya ya di situ. Salorejo juga, Karangkates juga ada 2 pekerjaan. Jadi intinya itu lebih efektif apabila kita melakukan tahapan pengadaan dengan paket konsolidasi ini. Cuman ada sedikit pertanyaan ya, tadi mungkin saya belum memahami benar untuk larangan ini ya, tadi larangan menyatukan beberapa PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan dan atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Menurut saya yang untuk Pata ini kan nilainya juga kecil-kecil ya. Itu apakah enggak termasuk dalam larangan ini ya, atau mungkin ada penjelasan dari Itu gini Bu, jadi itu tadi kan seharusnya untuk usaha kecil kan Bu. Jadi ini contohnya kalau seumpama 4 paket pariwisata ini saya jadikan 1. Ini seumpama kalau terpisah itu adalah dilaksanakan untuk usaha kecil kan Bu. Kalau seumpama itu digabung terus nilainya lebih dari 2,5 M, maka itu sebetulnya berubah menjadi menengah. Nah itu yang nggak boleh. Jadi tetap diusahakan walaupun ini digabung, nilainya masih di bawah 2,5 M. Jadi tetap yang mengerjakan tuh usaha kecil Bu. Jadi mau dipisah ataupun digabung itu tetap usaha kecil. Ini kalau dengan berdiri yang sekarang ini masih di nilai 2,5 M. Tapi kalau kita mereview setelah ini kita akan mereview pedoman pengadaan. Kalau seumpama kita merujuk dari permen pengadaan pemerintah udah naik Pak dari 2,5 menjadi 15 M untuk kecil Bu. Jadi gitu Bu. Mungkin mohon izin juga Pak Bu Dian. Berarti tadi Bu Dian setuju untuk penggabungan ini dengan pendekatan lokasi yang dekatan gitu Bu. Mohon konfirmasi juga. Jadi rencana konsolidasi kira-kira kalau dari Bu Dian nanti harapannya untuk lokasi yang di area Selorejo itu dengan 1 pemenang atau 2 pemenang. Kalau dari kami sih tetap mungkin boleh 2 kontrak tapi pemenangnya sama. Jadi ini nilai paketnya nanti gabungan gitu. Tetap 1. Karena kalau misalnya apa-apa terjadi kesalahan atau kontestasi apa-apa itu kan lebih enak daripada 2 pemenang gitu ya. Memang salah satu kriteria di tempat kita itu adalah pemenang itu banyak dari harga. Maksudnya nilainya yang lebih murah. Tetapi yang kita alami itu kan lebih banyak ke estetika. Estetika dalam arti mereka kadang pemenangnya itu pekerjaan konstruksi di tempat divisi jasa apa yang pekerjaannya yang mungkin pekerjaan kasar gitu yang kasar. Nah itu karena harganya lebih murah sehingga mereka jadi pemenang. Tetapi kalau kita minta untuk mengerjakannya ke arah estetika itu yang kadang juga nggak sesuai keinginan. Jadi ini kan mereka memang nantinya semuanya kan harus memenuhi administrasi dan semuanya yang akan ditulis sama pemenang. Tapi mereka harus untuk yang lewat.
ada sedikit apa ya, dari Pak Budi Pak Budi itu tambahan untuk keahlian khusus itu. Jadi nanti dalam pengadilan bisa disampaikan karena itu tadi yang sampaikan pengalaman itu. Ya, Bu Dian. Kalau ini kita soalnya pakai harga terendah, Bu. Jadi kalaupun tadi diminta ada tambahan-tambahan itu mungkin kita masukkan di persyaratan yang harus dia siapkan terkait tenaga ahli gitu. Itu enggak apa-apa kalau itu. Iya. Iya, sepertinya sudah ada Pak Imam ya terkait dia wajib menyediakan satu tenaga ahli tadi yang untuk lab. Jadi pada waktu nanti commissioning kan pastinya akan ada tenaga ahlinya dari vendor yang untuk mencoba runningnya kan Pak. Insya Allah sudah ada Bu. Iya. Iya. Mungkin sekalian saya luruskan ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Oh iya. Kurang maghrib ya. Ya, ini ya wes. Izin Bapak Ibu menambahkan terkait untuk pembentukan I.O. Mungkin ini terkait dengan DPK, mohon izin Pak menyisipkan. Jadi untuk I.O.-nya Pak, mohon izin ke depannya apa nanti bisa dibedakan berdasarkan umur ekonomis. Salah satunya kemarin misalnya untuk yang pengadaan kereta kelinci Bu, itu kan kemarin kereta mini. Iya kereta mini. Nah itu kan I.O.-nya 1, posisinya kan ada 2 kereta Bu. Nah ini nanti 4 kereta ya Mbak ya, 4 kereta. Nah, nanti kalau mohon izin Pak, mungkin I.O.-nya saat nanti ada kereta mini nanti ada 4 I.O. karena kebetulan lokasinya kan berbeda-beda. Nanti untuk penyusutannya juga kan nanti beda-beda. Nah, itu dia Pak I.O.nya tadi. Ahli aset. Nah, enggak gini. Mungkin enggak. Ini kan nanti terkait dengan pencatatan asetnya aja. Jadi apakah tetap I.O.nya 1? Tapi apakah mungkin karena lokasinya berbeda dan mungkin umur ekonomisnya berbeda, apakah memungkinkan untuk dikoreksi atau apa gitu ditambahi I.O.nya? Contoh, izin Pak Sugi, saya habis ini pengadaan kalau jadi ruang Nikah atau ini kursi ini ada 2 macam. Mungkin like furniture sama ya. Jadi ada lemari besi sama mungkin ada sofa furniture bodoh. Ya. Nah itu. 1 proses pengadaan. I.O.nya pasti 1 di Pak Sugi, nggak mungkin 2. Mungkin nggak nanti pada saat aset untuk umur 1 tahun, 1 umur 1,5 tahun, bisa dibedakan nggak? Mungkin Pak. Nah, cara jadi ada reklasifikasi aset. Jadi nanti di periode penyusutan itu dipilih, disesuaikan. Setelah pengadaan selesai. Iya, memang bisanya memang setelah pengadaan, Pak. Iya, nah bisanya memang setelah pengadaan. itu kalau teman-teman divisi nggak lupa ngasih tahu kita yang di keuangan. Nah, seringnya itu kok beberapa kali tuh lupa terus gitu ya. Rata, Pak. Rata. Iya Pak, bukan per item Pak, maksudnya seperti ini, misalkan ini ada I.O. pengadaan fasilitas wisata, misalkan seperti itu. Nah fasilitas wisatanya ini apakah satu lokasi atau beda lokasi? Kalau dia satu lokasi, karena fasilitas wisata itu ada pada satu kelas aset, itu nggak apa-apa jadi satu I.O. Tapi kalau beda lokasi, itu lebih baik dipisah I.O. Karena kemarin waktu kita SAP itu, jadi karena jadi satu aset, teman-teman di DOB itu bingung, belum Mbak, nanti aku kemasukan aset penyusutannya dong, gitu. Nah itu bagaimana ya Pak ya? Soalnya memang kalau nggak bottleneck di DPK nanti bottlenecknya di kami juga sama ya Pak. Jadi kita itu juga kena itu reklas itu termasuk sama ini Pak yang besar itu spam nanti ya Pak, spam bango. Nah itu adalah potensial banget untuk menjadi temuan karena pertama kemarin waktu spam kita spam yang awal itu kita jadikan satu
satu kelas aset semuanya ke instalasi jaringan. Tetapi sama KAP dikoreksi karena ini kan ada bangunan, ini ada instalasi, ini ada bagian-bagiannya tersendiri-sendiri, rumah pompa sendiri. Semuanya itu harus kita pecah, Pak. Jadi kemarin kita melakukan reklasifikasi. Nah, itu DPK, Pak. Enggak, Pak, ada urutannya, teman-teman, Pak. Mohon info Pak Ajis. Iya, heeh. KAP mengetahui enggak bahwasanya 20 tahun nanti itu nanti diserahkan ke Pemkot? Iya tahu Pak, karena gini, 20 tahun lagi itu kan diserahkannya nanti 20 tahun lagi. Dalam jangka waktu sekarang itu masih dalam penguasaan kita. Dan nanti ketika akan di BOT kan pasti seperti dulu JTE ketika ada transfer in bank itu kita harus melakukan revaluasi. Nah Pak Kurdi mungkin tahu bagaimana revaluasi kan Pak? Revaluasi kan harus per item sendiri-sendiri ya Pak? Iya Pak. Iya, khusus investasi. Kita bahas itu. Terutama yang bangun itu Pak. Betul. Nah, itu harus ada masih boleh nomor itu. Gini Pak, Enggak Pak bisa Sugi. Pak. Nyuwun sewu. Dicegah dulu di DPK Ya. Pak. Nyuwun sewu Pak. Dulu itu kalau nggak salah Pak. Nyuwun sewu Pak Kurdi. Dulu itu kalau nggak salah saya pernah ngusulkan sama Mbak Yulia pada saat pembuatan IO itu kita ngumpul Pak, dari DKU ngumpul, DAK ngumpul, DPK ngumpul. Dulu itu kalau nggak salah gitu, tapi nggak terlaksana Pak sampai sekarang. Nggak pernah terlaksana. Nah itu aja kan Pak, iya. Terbatas dari DPK kalau saya, terus dari aksi dengan Pak Sudin dan dari keuangan dengan Pak itu sudah rutin karena memang itu penghitungan Iya IO itu Pak. Klasifikasi aset. Enggak, saya boleh tanya. Apakah DPK tahu bahwa perencanaan itu nanti misalkan itemnya A, B, C, D, E, F, G, umur asetnya? Nah, siapa yang tahu? DAK Pak. Jadi gini, maksudnya gini. Jadi ini kan DPK kan proses perencanaan. Biasa IO-nya kan satu. Kita kan sebenarnya kan tinggal kita saja kapan JR mengakui aset itu penyusutannya jenisnya seperti apa, kalau bisa direklas pada waktu itu ya kita tertibkan di situ. Lawang ini aja masih perencanaan ribet, nanti pengadaan kasihan nanti di DPK. Menurut saya ya. Jadi ya nanti harus yang bikin ya user lah tentunya ya, yang punya aset yang ngomong direklaskan kapan ini, misalkan item kursi sama item kurdi dibedakan. Meskipun S sama D kan jauh ya. Oh deket-deketan S sama D. Jadi ya itu nanti di situ aja biar enggak bottleneck di DPK, karena pasti DPK IO-nya mesti satu kan pada saat OP atau pada saat apa tim investasi mengeluarkan dokumen, gampangnya gitu ya. Kalau IO-nya sih Pak bisa Pak jadi satu, misalkan IO-nya spam semuanya jadi satu, asalkan cost center-nya sama, satu cost center. Tapi nanti item untuk PRPO-nya sendiri-sendiri per item begitu Pak. Iya benar. Gitu. Jadi per ininya. Yang bikin PO sopo? Aku yo. Masuk bikin Pak. Tapi kan PR dulu. Ya. Iya. Yang masukkan IO di PO Pak, bukan di PR. Tapi PR-nya gak detail. Ada Jadi pada saat PR itu memang pada saat permintaan PO Pak, itu memang user harus melampirkan kontrak untuk rincian. Lah dulu memang kita harapkan kalau memang kayak pekerjaan pengadaan fasilitas bangunan gitu Pak ya, kita minta memang terinci Pak. Jadi di PR itu sudah per item, item kursi, item meja, item TV gitu. Jadi nanti kita ngelompokkannya beda-beda, walaupun IO-nya satu gitu Iya, Pak. betul. Dulu kita minta gitu. IO-nya boleh satu, bisa. Bukan Pak, jadi di dalam Pak, jadi satu kontrak kan isinya banyak. Itemnya, beli kursi, beli meja, umur ekonomisnya kan berbeda. Beli, apalagi kalau beli kendaraan dalam satu paket
pekerjaan lamsam gitu ya. Nah, teman-teman kan nyusutkannya kan per masing-masing item. Pas dari isu konsolidasi. Oh iya, ini beda Pak. Beda Pak, memang ini beda. Ini sudah didiakan. Loh, Pak, itu juga menjadi masalah karena ini salah satunya Indikator Bapak. itu. Kontrak selesai. Loh, enggak juga. Kan maksudnya kalau ini mensucikan sekarang sudah salah. Iya, Pak. Tadi kan karena kebetulan ini kan isunya diangkat, Pak. Sekarang dengan misalkan kontrak. Iya, iya. Ada yang sudah, ada yang belum ya Pak. Jadi Temuan yang belum. Masalah sejarah juga kita jalani ya. iya, Pak. Ya, ini pesan sebenarnya. Pesan sport. Berharap. Berharap. Biasa kan cewek-cewek suka berharap, Pak. Ada sport bangun bosan ya. Iya. Jadi gini aja wes, saya yang nge-approve PO, mohon teman-teman kesadarannya tepat waktu lah dulu. PR-nya tepat waktu. Kita dulu pada saat bikin apa Mas Indra ini? BPJL. Bukan, nah, yang awal itu apa namanya? Iya, BPJL. Formnya Nah. BPJL. Jadi pada saat kita bikin acuan SOP ini apa jenis? Bikin blueprint dulu. Yang namanya PR itu BPJL. PBJL. PBJL. PR. PR Pak. Kan detail, Pak. Ya. Ya tergantung bikin PPJL-nya, Pak. Kadifnya tanda tangannya yang mana. Nah itu. Jadi itu terus baru PO itu kontrak. Nah teman-teman sekarang mau JR lagi bikin PR. PO. Ada tagihan baru PR Pak. Ada tagihan baru PR. Nah itu. Jadi itu. Salah itu. Iya lah, itu sebenarnya kalau sudah bikin itu meluncurkan dokumen investasi, ya itu sudah PR-nya sudahnya dikopetik seharusnya. Harusnya ya Pak ya. Cuman kan teman-teman wis kok ae carry sekalian. Ada yang Berarti sebelum masuk PR kan ke Pak Budi. Itu kan yang bentengi berarti di situ. Si PR ini PR kok gini, cocok ini dewe-dewe berarti bisa di Pak Budi. bisa. Iya. Gitu. Kalau di PO Pak nyun saya bukan apa namanya bela DPKU ya Pak. Cuma saya pernah kan buat PO. Kalau di PO Pak di-rankskan nilainya beda Pak. Pasti beda. Kalau di PO loh Pak. Dari PR terus di-rankskan, dirinci di PO walaupun PR-nya satu lansam gitu. Nah, PR-nya harus rinci. Dikembalikan gitu Pak ya. Sudah kami note nanti di grup MM ya, teman-teman ya. Tolong saling mengingatkan lah. Ya. KB perencanaan, mau sampai sama lakukan uang nonton lagi di dulu KB perencanaan KB. Baru koyo kode kita buat RAP. Dulu kan kita gitu, ada RAP sebuah perencanaan pisahan berarti. Semua perencanaan. Ya Pak segitu. Divisi puyeng kepala ya. Konsolidasi yang ini nanti verifikasi investasi apa dengan bisa akan bagi Bagi apa itu? Oh sudah lembaga Sudah ada keluar tidak di sana. Itu paling sedikit saat ini Ya wis. Sudah ya. Jadi sudah clear kayaknya. Kayaknya mau ngomong Mas Jay, silakan. Mas Jay. Iya. Pesan dulu. boleh Pak Kudi, saya tanya boleh Pak Kudi? Si Atan ya. Sebentar Pak Agung. Oh, si Atan dah. Oh iya iya. Si Ajan di sini. Oke. Tak kira gak melok wong iki. Wis ketok Mas.
Upload. Oh, coba. Penting Mbak. Masih tensornya yang harus kasih. Jadi digabung. Divisi tes dan tambah Pak. Arido Roman. Jadi ada sistem untuk vendor dan ada sistem. Iya. Semua makan yang di WA. Sudah kayaknya. Monggo Pak Agung. Mohon maaf. Silakan Pak Agung. Pak Guru tadi dari diskusi yang ada kan kalau yang terkait apa namanya? Saya tanya sing terkait dengan yang DCA 5 aja Pak Guru. Kemarin kan itu sudah ditenderkan dalam satu paket ya. Nah, itu dari dokumen yang rilis dari DPK kan itu IO-nya ada 2 ya. Nah, itu nanti iya Pak Gudi, kontraknya dibuat terpisah 2 apa gimana Pak Gudi? Ya, ini tadi ujung-ujungnya maunya ke sana Pak Agung. Namun kan itu pekerjaannya sama, dijadikan satu pun sebenarnya menurut saya juga nggak apa-apa. Tapi kan IO-nya tetap 2 sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh Pak Sugi, KDPK. Apa-apa Pak. Jadi nanti di PO-nya nanti ada 2 IO Pak. Tapi monggo itu nanti teknis ya, mungkin nanti mohon masukan dari Pak Sony terkait dengan kontrak, apakah kontraknya nanti disendirikan atau saya juga nggak tahu di dokumen perencanaan dokumen pengadaan kemarin, dokumen tender apakah di state bahwa nanti kontraknya terpisah atau dijadikan satu. Monggo saja. Tapi secara teknis Pak, mungkin nanti pengakuan SAP itu bisa dijadikan IO2 Pak ya, tapi nanti kembali ke persentase pengakuan pekerjaan sih, karena itu nanti akan dijadikan satu pengakuannya, volumenya secara total kalau satu kontrak. Lu enak dipisah ya. Siap, monggo. Gimana Pak Sony? Gitu ya, dipisah aja ya, yang untuk yang pengaspalan. Izin Pak Agung, jadi Pak Sony. dari diskusi tadi memang arahnya untuk kontrak, contohnya yang pengaspalan kemarin yang sempat kita gabung pengadaannya untuk dipisahkan menjadi 2 kontrak nanti Pak. Jadi dari kalau kemarin kan di dokumen pengadaan sampai dengan berita acara tender itu kan ada subtotal A dan subtotal B. Jadi di situ mungkin nanti pemecahannya untuk menjadikan jadi 2 kontrak seperti itu Pak Agung. Soalnya di masing-masing item ono pekerjaan persiapannya sendiri, terus pekerjaan akhirnya sendiri-sendiri ya. Oke. 2 kontrak meskipun pemenang yang satu dan 2-nya sama gitu. 2 kontrak. Terus yang kedua Pak Sony tadi yang ditanyakan Budian itu kan di tempat saya kan paketnya kan nilainya 6, yang satu 6, yang satu 800. Itu digabung tadi tulisannya kecil-kecil semua ya. Apa benar ya?
Sing Iya. siji Kalau mohon izin, kalau itu kemarin memang sudah dilaksanakan dan kebetulan pada waktu pengadaan tuh di state bahwa yang boleh mengikuti adalah kecil non kecil, Pak. Jadi Oh, ya sebetulnya nggak ada masalah sih. Tapi untuk berikutnya ini nanti kami akan lebih tertib Yes. lagi sesuai apa nilainya, Pak. Kemarin kan ada yang 6 tuh, nggak mungkin kan kalau 6M itu dilaksanakan kecil, jadi akhirnya ya kecil non kecil dan eh, kemarin tergantung dari pemenangnya sih. Kalau itu pemenangnya dari non kecil ya tetap kontraknya 2 dengan vendor yang sama itu, Pak. Nggak apa-apa, Pak, kalau yang kemarin menurut saya. Ya wis. Oke. Saya itu aja Pak Sony. Yang lainnya kan sudah dipikirkan oleh Pak Kudi, Pak Tono sama Pak Sugi. Jadi sudah mikirnya sudah jauh sampai sampai untuk yang tahun depan. Berarti kan mulai dari penyusunan RUP-nya RUP-nya Pak Kudi mestinya sudah sudah di RUP-nya kan, sudah kelihatan di RUP-nya pemaketannya mau dipaketkan bareng sama mana. Dengan konsekuensi mungkin ya Pak Sugi di RUP ini pemaketannya bareng, berarti nanti penyusunan dokumen perencanaannya harus selesai bareng. Soalnya kan paket pekerjaan pemerintah kan maketkannya bareng mau dibarengkan itu kan enak karena dokumen RAB-nya sudah selesai semua di tahun sebelumnya. Tapi kalau kita kan mungkin dokumen RAB-nya munculnya pisah-pisah. Jadi kalau mau dipaketkan di RUP-nya ya agak susah. Kalau mau ke arah sana ya berarti tadi Pak Sugi sudah sampaikan mau RAB-nya selesai di akhir tahun, jadi pemaketannya mudah ya. Sudah disiapkan Pak Sugi, Pak, tenang Nah, aja. iya. Sudah ini tadi barusan mau ngomong ke saya, barusan mau ngomong. Nah, iya. Siap Agung, matur nuwun. Jadi Jadi sing angel-angel wis dipikir Mbak Pak Sugi sama Pak Tono, Pak. Udah tenang aja, santai. ya Pak, betul sekali Pak. Cukup Agung? Yang lain mungkin sebelum kami tutup? Ya, wis. Oke, baik. Pak Sony ada yang belum disampaikan? Sebelum saya close? Mohon izin Pak Agung tambahan aja. Jadi yang tadi gabungan kan 6M sama 800 juta nggih, Pak. Itu kemarin akhirnya kami memutuskan kecil non kecil karena kalau yang 6M itu emang sudah jelas ya non kecil. Kemudian yang 800 itu karena sudah kali gagal tender, Pak. Jadi sesuai peraturan pedoman pengadaan, kalau sudah gagal tender 1 kali, di mana pada waktu tender pertama itu memang kecil ya, tapi karena sudah gagal tender 1 kali karena tidak ada penawar, itu bisa dinaikkan menjadi non kecil juga, walaupun nilainya 800. Seperti itu Pak. Jadi itu kemarin memang non kecil semua. Siap Pak Sony. Nggih, matur nuwun. Ya, baik. Mohon izin kita cukupkan ya diskusinya kita kali ini. Jadi yang pasti satu yang sudah kita sepakati bersama, mekanisme yang ditawarkan tadi dipakai konsolidasi dengan kontrak yang berbeda-beda. Itu nanti akan kami tindak lanjuti untuk proses pengadaannya. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak atas sumbangsinya untuk diskusi pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, mohon dukungan. Mohon juga kami selalu diingatkan terkait dengan progres-progres yang menjadi tanggungan kami. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf nggak ada akomodasinya ya Bapak Ibu ya.